Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoid akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Uang jutaan rupiah di Medan Raib digondol maling. Tuntut janji, ratusan warga di Labuhan Batu datangi posko paslon Bupati. Paslon Dharma Adlit menang telak di Pilkada Sergai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang wanita paruh baya di Medan, Sumatera Utara menangis histeris setelah uang miliknya senilai 3 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor hilang digondol kawanan pencuri. Ibu rumah tangga yang mengaku tinggal di kawasan Pajak Melati, Medan, Sumatera Utara ini kehilangan uang yang disimpan di dalam jok sepeda motornya saat berbelanja di pusat pasar yang berada di Jalan Veteran Medan pada Rabu siang. Sebelumnya korban sempat melihat dua pria yang diperkirakan berusia remaja mencongkel jok sepeda motor miliknya yang diparkirkan oleh korban dan mengambil uang senilai 3 juta rupiah dan surat kendaraan yang ada di dalam jok sepeda motornya. Setelah diteriaki korban, pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung kabur dengan kecepatan tinggi dan korban pun sempat mengejar kedua pelaku dengan motornya, namun usahanya gagal. Meski kehilangan uang 3 juta rupiah, diketahui korban belum membuat laporan kepada pihak kepolisian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, banjir yang merendam sejumlah desa di Batubara, Sumatera Utara belum juga surut. Seperti diketahui, banjir disebabkan jebolnya sejumlah tanggul sungai karena curah hujan yang tinggi di bagian hulu. Beginilah kondisi banjir di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Batubara, yang dipantau melalui video udara pada Kamis siang. Terpantau di lokasi ini, banjir merendam sekitar 200 rumah dengan ketinggian air 30 cm hingga 80 cm. Banjir yang merendam Desa Perjuangan tersebut telah terjadi sejak 4 hari terakhir dan disebabkan meluapnya Sungai Sikasim. Terkait peristiwa ini, petugas BPBD Kabupaten Batubara mulai mengevakuasi sejumlah lansia ke tempat yang aman, sementara sebagian warga lainnya masih memilih bertahan di rumah sembari menunggu banjir surut. Terkait banyaknya wilayah yang merendam banjir, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020, pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, namun hingga kini belum ada data resmi dari BPBD setempat terkait jumlah warga yang terdampak banjir. Berapa hari banjir ini terjadi? Udah 4 hari. 4 hari. Terus keadaannya sekarang gimana? Makin surut kah atau makin naik? Keadaannya makin dalam, makin tambah airnya. Makin meluap. Makin meluap. Ini mengungsi, Pak? Masih bisa bertahan di rumah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Karo tegaskan tidak ada lembaga survei yang mengeluarkan hasil penghitungan suara sementara di Pilkada Kabupaten Karo. Penghitungan suara resmi dikeluarkan oleh KPUD Karo selaku penyelenggara. Dengan banyak beredarnya hasil penghitungan suara sementara quick count atau real count di media sosial untuk Pilkada 2020 Kabupaten Karo menyebabkan polemik di tengah masyarakat. Dari hasil survei tersebut, masing-masing menunjukkan keunggulan paslonnya. Akibatnya masyarakat bingung akan adanya hasil survei penghitungan sementara pasca pencoblosan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo Gemar Tarigan menegaskan, tidak ada lembaga atau tim resmi yang dikeluarkan oleh KPUD Karo dan dalam pendataan sementara penghitungan suara di Kabupaten Karo, dirinya mengatakan untuk hasil penghitungan suara resmi dikeluarkan oleh KPUD Karo dan tidak ada pihak lain. Dirinya menambahkan, sebelumnya sudah mengumumkan pencarian lembaga survei, namun tidak ada yang melakukan pendaftaran. Dan untuk penghitungan suara, nantinya akan diumumkan pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2020, usai penghitungan akhir surat suara yang dikeluarkan oleh KPUD Karo.
tentu sebagai penyelenggara yang melakukan kegiatan ini sepatutnya mengucap syukur atas menurut kacamata kami sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, tentu pelaksanaan kegiatan ini, pelaksanaan pilkada ini, tentu juga kami harus sharing dan berdiskusi dengan teman-teman media. Inilah kita lakukan sore ini, kita mengadakan konferensi pers dengan media agar persoalan-persoalan apapun di lapangan, ayo kepada masyarakat, silakan tempuh dengan jalur-jalur aturan yang sudah ada ditentukan oleh pemerintah. Segala sesuatu yang menyangkut kekurangan penyelenggara, apakah nantinya terkait dengan perolehan hasil, kami sangat siap menerima kalaupun ada sengketa dan gugatan oleh pasangan calon. Terkait penghitungan suara dari survei yang beredar di media sosial, menurutnya itu adalah hak setiap orang. Namun dirinya kembali menegaskan bahwasanya tidak ada lembaga lain yang resmi mengeluarkan hasil penghitungan suara selain KPUD Karo selaku penyelenggara Pilkada 2020 di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan warga dari 3 kecamatan di Labuhan Batu mendatangi posko salah satu pasangan calon. Diduga mereka menuntut janji tim paslon yang telah mengiming-imingi uang sebesar Rp150.000 bila mencoblos paslon tersebut. Usai melakukan pencoblosan di TPS masing-masing, diperkirakan sedikitnya 300-an masyarakat dari 3 kecamatan mendatangi posko paslon yang berada di Jalan Belibis Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di lokasi pun terlihat kericuhan terjadi, di mana beberapa warga yang diduga sebagai koordinator meminta kepada tim paslon agar menepati janjinya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000. Aksi kericuhan sempat dihalau petugas kepolisian dari Polres Labuhan Batu, sehingga tidak terjadi keributan lebih besar. Guna menghindari kerumunan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 di masa pandemi saat ini, petugas kepolisian meminta massa untuk pulang ke rumah masing-masing. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Dari Kabupaten Simalungun, pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Radiapo Sinaga Zoni Waldi klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei indikator. Dari hasil konferensi pers, Radiapo Sinaga mengatakan raih suara 43,38%. Beginilah suasana kediaman calon Bupati Simalungun nomor urut 1 Radiapo Sinaga yang berada di Jalan Sirung Dayung, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantara, Kabupaten Simalungun. Calon Bupati Radiapo Sinaga beserta para pendukung dan tim sukses menyatakan kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei indikator. Dalam hasil hitung tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 1 Radiapo Sinaga Zoni Waldi unggul 43,38%. Radiapo mengatakan dari hasil hitung cepat pada Rabu 9 Desember 2020 hingga pukul 16.06 waktu Indonesia Barat mendapatkan suara masuk sebanyak 91,50% dengan meraih suara 15% dari rivalnya. Untuk paslon nomor urut 2 meraih 21,25%, paslon nomor urut 3 meraih 7,19%, dan untuk paslon nomor urut 4 meraih suara 28,18%. Terima kasih. Sebagaimana kita lihat rilis dari lembaga survei indikator saat ini sudah sampai 43%, artinya kita sudah ada 15% lebih di atas kandidat yang lain. Kami sangat menyambut positif hasil ini. Ya, mudah-mudahan rilisan ini menjadi sampai real count di KPU. Harapan kita juga para penyelenggara pemilu boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga nantinya
Tidak ada yang perlu lagi dipertentangkan. Ya. Dari KPU Simalungun sendiri akan mengumumkan pemenang kepala daerah dalam 14 hari ke depan pada Pilkada Kabupaten Simalungun yang digelar 9 Desember 2020 berjalan aman dan kondusif. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 1.145 narapidana di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta Medan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Medan pada 9 Desember 2020 kemarin. Hal ini dikarenakan permasalahan wilayah administratif menjadi penyebab tidak dapat menggunakan hak suara mereka. Pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember kemarin tidak dapat dirasakan sebagian orang. Seperti halnya pada 1.145 narapidana di lingkungan rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Napi yang memiliki KTP Medan tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan, Theo Adrianus, mengatakan ribuan tahanan tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena wilayah rutan secara administratif sudah tidak masuk kawasan Medan lagi. Sebelumnya, pihak rutan juga sudah menerima surat balasan dari KPU Kota Medan pertanggal 14 November 2020 perihal pendataan tahanan di lingkungan rutan kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, junto pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota, ditentukan bahwa wilayah kerja KPU Kota Medan hanya meliputi wilayah Kota Medan. Saya jelaskan bahwa Rutan Medan pada hari ini tidak melaksanakan pilkada sesuai dengan surat KPU tertanggal 14 November dengan pertimbangan bahwa Rutan Medan secara administratif itu berada di Kabupaten Deli Serdang, jadi itu menjadi ranah atau wilayah kerjanya KPU Deli Serdang dan bukan menjadi wilayah atau ranahnya KPU Medan, seperti itu. Dan kita sudah mendata, menginventarisir warga binaan kita yang sesuai berkas penahanannya adalah penduduk Kota Medan berjumlah 2.363 orang. Dan setelah kita koordinasikan ke Camat Medan Helvetia kepada Bapak Siregar, ditemukan 1.145 warga binaan tersebut yang sudah ditemukan nomor induk kependudukannya. Nah, kalaulah tadi 1.145 ini bisa dimasukkan ke dalam DPT, ini akan menjadi akan dapat 3 TPS di Rutan Medan. Namun kembali, kita hanya mampu berjuang untuk memenuhi hak konstitusional warga binaan. Namun sampai hari ini, ya mohon maaf, kita tidak dapat melaksanakan atau memenuhi hak politik dari warga binaan di kontestasi Pilkada Kota Medan. Fenomena ini sudah berjalan setiap adanya pemilihan kepala daerah di Kota Medan yang dikarenakan hanya zona wilayah pemerintahan. Rutan Tanjung Gusta berada di wilayah Deli Serdang, namun isi warga binaannya banyak menampung narapidana warga Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai nomor urut 1, Haji Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan, untuk sementara menang telak atas calon petahana nomor urut 2, Haji Sukirman dan Tengku Muhammad Rian Novandi, pada Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai yang digelar pada Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Dari hasil input data di Posko Sekretariat Bersama, pasangan Dambaan memperoleh suara 75%, sedangkan paslon Beriman Trendy hanya memperoleh 23% dari 40% daftar pemilih tetap.
Seperti diketahui pada TPS 08 yang berada di Dusun 2, Desa Dolok Menampang, Kecamatan Dolok Masihul, yang merupakan tempat calon bupati nomor urut 1, yakni Dharma Wijaya, dari 320 pemilih yang memberikan hak suaranya, paslon nomor urut 1 tersebut memperoleh suara sebanyak 291 suara, sementara paslon nomor urut 2 hanya memperoleh sebanyak 26 suara. Sementara di lokasi calon bupati nomor urut 2, tepatnya di TPS 06 yang berada di Kompleks Sekolah Al-Wasliyah, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, paslon nomor urut 1 Dharma Wijaya Adlin Umar Yusrin Tambunan juga menang dengan memperoleh suara sebanyak 144 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Sukirman Tengku Muhammad Rian Novandi memperoleh sebanyak 122 suara. Sementara calon Bupati Dharma Wijaya di hadapan para pendukungnya mengatakan, saat ini pilkada telah selesai dilaksanakan. Dirinya berharap dan mengajak para pendukungnya dan masyarakat Serdang Bedagai untuk mengakhiri hal-hal yang berbau provokatif di media sosial terkait pilkada Sergai. Selain itu, dirinya juga berharap saatnya seluruh masyarakat di Serdang Bedagai bersatu untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai. Selesai pilkada, ya selesai. Jangan lagi ada di Facebook, baik di WA ataupun yang lainnya, media lainnya, ataupun yang berbentuk provokatif, jangan lagi ada. Kita sudah selesai, ya karena semuanya Serdang Bedagai ini adalah saudara kita. Ya, hilangkan semuanya. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai, mari bersatu bagaimana kita membangun Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara dari situs KPU hingga Rabu sore, pasangan nomor urut 1 unggul 76,1%, sedangkan paslon nomor urut 2 memperoleh 23,9% dari total 1.482 TPS atau sekitar 2,23% suara yang masuk. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Kementerian Perdagangan merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang perdagangan antar pulau. Permendak yang baru ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan jumlah barang antara daerah surplus dengan daerah yang minus, meminimalisir perbedaan harga antar wilayah, hingga mengembangkan pemasaran produk unggulan daerah. Kementerian Perdagangan merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang perdagangan antar pulau. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto Kamis 10 Desember mengatakan, Permendak yang baru ini merupakan revisi dari peraturan-peraturan terdahulu, yakni Permendak Nomor 27 Tahun 2016 dan Permendak Nomor 29 Tahun 2017. Dalam Permendak ini, pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan jumlah barang antara daerah yang surplus dengan daerah yang minus. Kemudian meminimalisir perbedaan harga antar wilayah, mencegah masuknya barang selundupan, serta mengembangkan pemasaran produk unggulan daerah. Diharapkan kolaborasi seperti ini akan terus dikembangkan sehingga dapat lebih mendukung optimalisasi perdagangan antar pulau. Dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan harga dan terdapat jaminan ketersediaan barang antar wilayah dan antar waktu. Sekjen Kemendak menambahkan, dalam Permendak tersebut diatur pula mekanisme perdagangan barang antar pulau. Salah satunya adalah kewajiban pemilik kargo untuk melengkapi daftar muatan yang diisi secara daring dan terintegrasi dengan pusat data yang dimiliki pemerintah. Data yang dilaporkan tersebut nantinya bermanfaat untuk proses pemantauan dan pengawasan peredaran barang antar pulau. Selain itu juga bisa digunakan untuk memonitor distribusi dan permintaan komoditas di suatu daerah.
Adapun Permendak tersebut akan diterapkan secara bertahap dan diberlakukan sepenuhnya pada 10 November 2021 mendatang. Dari Jakarta, Dimas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.